Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Risa Amelia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah aset keuangan atau dokumen permodalan yang nantinya bisa diperdagangkan. Berbagai aset ini berbentuk uang tunai ataupun dokumen kontrak yang memberikan akses pada seseorang untuk menerima ataupun instrumen finansial lainnya, dan berbagai dokumen bukti kepemilikan permodalan atas suatu entitas ataupun perusahaan. Contoh instrumen keuangan adalah cek. Jadi, saat Anda melakukan untuk membayar sesuatu dengan menggunakan cek, itu artinya Anda sudah bisa menggunakan instrumen keuangan finansial. Kenapa? Karena pada lembar cek tersebut tertulis biaya yang harus Anda keluarkan untuk bisa membeli barang yang Anda inginkan. Nantinya, penjual tersebut tinggal menagihkan cek tersebut pada bank saja. Untuk selanjutnya, yaitu jenis-jenis instrumen keuangan. Instrumen keuangan berdasarkan nilainya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, cash instrumental dan derivative instrumen. Cash instrument adalah instrumen keuangan yang nilai di dalamnya bisa ditentukan oleh pasar ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya adalah deposito dan sertifikat deposito atau faktur hutang piutang. Nah, jika Anda ingin menjual sertifikat deposito tersebut, maka bank tempat Anda menyimpan uang tersebut harus mengetahuinya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen keuangan. Instrumen keuangan berdasarkan nilainya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, cash instrumental dan derivative instrumen. Cash instrument adalah instrumen keuangan yang nilai di dalamnya bisa ditentukan oleh pasar ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya adalah deposito dan sertifikat deposito atau faktor hutang piutang. Nah, jika Anda ingin menjual sertifikat deposito tersebut, maka bank tempat Anda menyimpan uang tersebut harus mengetahuinya. Contoh dari instrumen jenis cash transfer adalah sertifikat bukti kepemilikan surat berharga seperti saham ataupun reksadana. Di sisi lain, derivative instrumen adalah suatu kontrak ataupun perjanjian keuangan yang harga nilai dan keuntungan dari kontrak tersebut harus bisa ditentukan berdasarkan dengan performa aset atau indeks komoditas lainnya. Contoh instrumen finansial pada jenis ini adalah dokumen jual beli minyak Brent crude yang dibeli menggunakan transaksi future contract. Future contract tersebut pada dasarnya adalah suatu kontrak yang terdapat di dalam instrumen finansial jenis derivatif. Di dalam kontrak ini, pihak pembeli dan pihak penjual telah sepakat untuk melakukan kegiatan jual beli suatu komoditas di tanggal tertentu di masa depan. Harga komoditas ini juga sudah disepakati sebelumnya, sehingga pihak penjual dan pihak pembeli sudah tidak perlu lagi khawatir terkait dengan situasi harga. Kontrak ini juga diperlukan untuk komoditas yang mempunyai fluktuasi harga yang tergolong tinggi dan diperlukan oleh masyarakat, seperti minyak mentah. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di Indonesia. Bila Anda memang tertarik memasuki pasar modal dan pasar uang yang ada di Indonesia, maka Anda bisa membeli beberapa produk instrumen keuangan di IDX. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di dalam bursa ini kebanyakan adalah instrumen keuangan jangka panjang. Beberapa instrumen finansial tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Instrumen kas. Umumnya, instrumen keuangan kas ini dibuat ataupun dikeluarkan oleh suatu badan, umumnya pemerintah atau perusahaan, agar bisa meningkatkan modalnya. Dalam konteks ini, badan ini sering disebut dengan emiten. Yang kedua, saham. Sama seperti namanya, saham ini adalah bagian dari kepemilikan suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan mengeluarkan 100 saham, maka Anda berhak membeli satu di antara 100 tersebut. Anda mempunyai 1/100 atau 1% saham perusahaan tersebut. Yang ketiga, obligasi. Obligasi merupakan sertifikat yang diberikan oleh pihak penerbit ataupun peminjam kepada pihak investor dengan imbalan sejumlah uang tunai. Dan yang keempat adalah pinjaman. Pinjaman dibuat oleh bank dan juga lembaga kredit lainnya pada organisasi seperti perusahaan ataupun lembaga pemerintahan. Dari sisi peminjam, pinjaman akan terlihat cukup mirip dengan obligasi karena hanya ada lebih sedikit dari pihak terlibat. Mereka akan jauh lebih mudah dan lebih cepat dan untuk melakukan negosiasi dengan dokumentasikan daripada obligasi yang umumnya dipunyai buat investor. Dan yang kelima, obligasi konversi. Obligasi konversi adalah suatu obligasi yang akan dilunasi ataupun diubah menjadi saham pada waktu yang akan datang. Obligasi konversi menjadi obligasi bagian pertama dari periode investasi, lalu mereka dibayar kembali ataupun diubah menjadi bentuk saham untuk periode selanjutnya. Terakhir kita bahas konversi utang. Konversi utang adalah pinjaman yang akan dilunasi ataupun diubah menjadi bentuk ekuitas di masa yang akan datang. Syarat utama untuk konversi akan sangat menentukan ukuran dan frekuensi pembayaran bunga, serta persyaratan dan tanggal pembayaran kembali ataupun konversi. Sama halnya seperti obligasi konversi. Alih-alih pada tanggal tertentu, pinjaman akan lebih sering dikonversi menjadi ekuitas ketika terjadi peristiwa pemicu. Demikian penjelasan tentang instrumen keuangan. Berbagai instrumen keuangan tersebut mempunyai resiko dan juga harganya sendiri-sendiri. Jika Anda ingin membeli instrumen keuangan, maka disarankan untuk bisa mempertimbangkan resikonya juga, bukan hanya keuntungannya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.